pesantren kilat. Oke. Nah, jadi dan itu boleh Bang Boris juga mau ikut boleh. Bebas, gak apa-apa, nggak usah, maksudnya tanpa login pun boleh ikut juga, ngintip-ngintip. Sengaja ke Bali itu mau jauh-jauh dari Justru masjid, kita ini mau jauh-jauh dari azan, kok malah kamu datang aja Terlalu ke masjid. jujur. Apalagi pertemuan kita. Betul. Tidak mungkin Tidak ini mungkin hanya kebetulan semata ya. Arahnya kemana ini udah? Asyhadu. Gila. Bukan gitu, ikut ya. Asyhadu. Kan tadi sengaja disalahin udah, biar jangan terlalu sama. Pesantren kilat 3 malam bersama Boris Bokir. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Kita kedatangan seorang bintang tamu yang wuhui. Saya kok agak takut kali ini ya. Mungkin ada buat tongkat ya. Ada Ustadz Dery Sulaiman. Gimana Bang Boris? Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, tapi dipanggil Ustadz gak apa-apa? Nyaman kah atau Ya, agak aku- berat menyandang itu atau? Sebetulnya aku tuh selalu bilang jangan panggil aku Ustadz. Tapi semakin dilarang semakin beramai yang manggil. Semakin dilarang Nah, semakin dibuat ya. Bebas aja lah mau manggil Ustadz. Ada yang manggil Habib katanya. Saya bilang aku bukan Habib. Habib itu keturunan Rasulullah. Iya. Kalau aku Habib, Arab bukan, India bukan. Habib. Boleh manggil Habib juga boleh. Boleh Habib. Manggil Nggak, Beb. kalau Habib tapi takutnya kayak ada rasa sayang gitu. Oh, iya. Takutnya kayak Jadi Habib. Beb gitu. Iya. Jadi Beb gitu. Eh, Bebas aja manggil Bang, Ustadz, manggil Uda, orang Padang. udah ya udah. Boleh. Udahlah, udah Udah. ada. Mungkin ada beberapa mungkin para sobatku yang belum mengetahui beliau ini adalah mantan gitaris band metal Betrayer. Wow, masih ada dibentuk bandnya tahun 91 ya kalau nggak Iya, salah. band jadul itu. Oh. Termasuk band awal metal Indonesia. Ah. Dan aku keluar 98 dari Betrayer. 7 tahun aja udah tuh ya. Udah tuan. Udah. Tahun nih. Cuma anak metal ini kayaknya nggak tua-tua, jiwa metal juga udah. Jiwanya semangatnya semangat. Dan sekarang lebih memilih untuk memperdalam agama, mungkin lebih disebut hijrah lah mungkin ya. Ya, belajar pelan-pelan memperbaiki diri. Ya, Ya, aku rasa banyak banget ketinggalannya waktu itu ya, maka aku pikir istirahat dulu dari metal-metalan. Iya. Lumayan lama, tapi sekarang aku main metal lagi. Ah? Main metal lagi. Main metal lagi. Iya. Oh, tapi gini, Tapi kontennya beda. Oh. Liriknya beda. Oke, secara aliran iya mungkin. Distorsinya masih sama. Iya, distorsi. Karena kalau ini kata guru aneh ya, guru saya bilang untuk nangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, bisa dengan merpati juga. Jadi untuk menarik perhatian anak-anak metal, ya saya harus bikin lagu metal. Masuk dari metal lah gitu. Jangan Anak tiba-tiba metal nggak dikasih mungkin- Melayu nolak ya, nanti. nggak mungkin. Anak metal kalau didengerin lagu Coldplay ngantuk dia. Ngantuk dia ya. Dikasih lagu Emissaries nolak dia ya. Betul. Tapi kenapa memilihnya metal dah? Dulu misalkan ketika dulu pun gitu. Pengaruhnya dari mana ya? Dari rumah kah, abang, enggak. orang tua? Jadi rata-rata ya orang yang senang musik underground ini metal, apapun genrenya, baik punk, metal, grindcore, itu pasti dia punya latar belakang kehidupan yang unik, yang beda-beda. Jadi awal-awal SMA dulu, Bang Boris, Iya. aku tuh pernah dapat ujian berat. Apa Ujian itu berat. dah? Orang tua meninggal, ibu Oke. meninggal, kecelakaan sama bokap kan, sama papa. Langsung dua-dua? Enggak, papa enggak meninggal. Papa Oke. baru meninggal 2 tahun lalu. Ibu saya meninggal waktu 14 Innalillahi. tahun tuh. Jadi terjadilah depresi berat dalam hidup kita. Oke. Kita lagi. Nggak siap lah ya. Jadi kalau dengar lagu-lagu slow, nangis lagi Makin sama melo. Jadi pas di Padang aku kos, di samping kamar kos itu anak metal. Oke. Dia hari dengar Sepultura, Metallica, semua. Oke. Jadi distorsi metal itu sedikit menghilangkan kesedihan. Jadi lupa dengan kesedihan gitu. Jadi kalau orang bilang musik metal itu mudaratnya banyak, ada sebagainya. Bagiku metal pernah save my life. Justru jadi save my life Iya, ya. betul. Aku tuh jadi termotivasi lagi tuh semangat. Semangat. Jadi itulah ceritanya Ya, kenapa. Tapi dah kan di masa itu pun anak-anak band mungkin berarti udah waktu itu adalah sudah kuliah atau SMA? SMA. Kan. Narkoba tuh lagi Lagi kencang-kencangnya. kencang-kencangnya. Iya Tapi kan, jenis putau iya, apa segala macam betul. dan identik ya mungkin dengan anak rock, mungkin metal gitu. Unik juga nih anak metal yang ku kenal di Padang itu. Dia punya slogan no drugs no drunk. Oh, no drugs no drunk. Jadi tidak narkoba, tidak mabuk. Tidak mabuk. Jadi metal.
ya musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal gitu lah. Untunglah dapat Untuk circle-nya dapat yang circle yang begitu. bagus-bagus. Jadi abang-abang di Padang metalnya ya orang-orang dari surau, dari masjid, dari musola kan. Jadi Ah, dia metal-metal, dia juga sholat gitu loh. iya Jadi iya 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 itu iya. nama gengnya dulu MMSP, saya masih ingat tuh, Metal Militia Sindikat Padang. Woi, Oh, MMSP. ya kalau nonton nih mungkin anggota udah tua-tua semua. Udah tua-tua semua. Metal Militia Sindikat Sindikat Padang. Padang. Oh, Berarti ke sadis. kota lain pun ada? Ada tiap kota ada itu. Ngeri. Dulu kan zamannya nongkrong-nongkrong tuh di Bandung juga ada tempat nongkrong itu. Iya iya iya. Ya tapi kalau mahasiswa Padang itu tersebar rata di semua Indonesia. Nah, itulah ceritanya kenapa jadi metal gitu. Sebetulnya nggak metal-metal amat juga. Ya nggak metal-metal Oh, aja, biasa, senang aja senang. gitu. Nah, oke. Kalau dalam bermusik dulu panutannya siapa? Ya kalau dulu masih underground itu ya Metallica, Metal Sepultura. Sutra gitu-gitu Kemudian ya. terakhir ngeband di Bali itu kan bikin band lagi di Bali itu Born by Mistake. Ah, Band di Bali, kan dari Jakarta pindah ke Bali. BBM, Born by BBM, Mistake. Born by Mistake. Sadis tuh itu. Itu influence-nya System of a Down. Oh, oke, kayak sistem gitu-gitu. keren. Slipknot kayak gitu Slipknot lah. gitu-gitu. Nah, kalau sekarang kan tadi masih bilang udah bilang masih bermusik juga. Masih. Siapa kalau sekarang maksudnya influence-nya dari siapa atau Sekarang semua kalau dulu fanatik ya. Kalau metal tuh dulu Nah. fanatik. Jadi kalau orang alirannya thrash metal nih, terus dibilang dia rock, tersinggung. nggak terima? Nggak terima dia. Karena Kalau distorsinya beda, Bro. distorsi beda, sound-nya beda. Kalau sekarang aku nggak peduli. Kadang-kadang karena niatnya dakwah ya. Oke. Besok ini kan mau datang Lamb of God nih. Ya. Lamb of God mau datang di Hammer Sonic kan. Mm. Jadi Lamb of God tuh punya lagu Walk With Me in Hell. Terus aku pikir aku harus bikin lagu yang berbeda ini. Karena liriknya kan mari berjalan denganku di neraka kan Iya. bahaya nih. Yang melawan inilah bikin lagu yang Aku melawan bikin lah ini. Walk With Me in Heaven. Mau dengar lagunya? Ada nanti, tapi jangan nanti copyright. Nanti spoiler. Oh, jadi ya secara tidak langsung udah dari maksudnya bisa kalian bermetal-metal tapi dengan ini isinya dakwah loh Iya. gitu. Genrenya apa aja, yang penting kontennya apa, Isinya. isinya Iya. apa, packaging apa aja boleh. Gitu. Ya, jadi kalau pernah aku dakwah sama anak-anak reggae, aku bikin lagu reggae. Gitu. Tapi kalau boleh flashback sedikit dah, dengan semua gemerlap band, dengan hiruk pikuk kehidupan yang dulu, apa turning point-nya sehingga bisa meninggalkan itu semua dan untuk memilih memperdalam agama Iya. gitu. Jadi aku kenal agama di Bali tahun 2000. Justru di Bali ya? 98 pindah ke Bali kan. Kebetulan senior band dulu almarhum Irfan Rotor, kan dia lebih duluan hijrah. Oke, iya. Lebih duluan dia belajar agama. Terus dia mulai ngajak tuh di 98, 99, 2000 baru aku dah pengen coba gitu. Jadi karena diajak-ajak terus, sebetulnya 98, iya, 99, 2000, 3 tahun juga ngajaknya ya. lumayan. Lumayan juga. Memang tuh. keluar bandnya 98, tapi baru tergeraknya 3 tahun. Tergeraknya ikut ngaji-ngaji itu tahun 2000-an. Itu apa? Apa? Dah. Ya karena diajak terus. Dan sebetulnya aku waktu itu merasa nggak perlu Nggak perlu amat lah gitu. Nggak perlu, karena lagi happy-happynya, lagi senang-senangnya, duit lagi banyak-banyaknya. Jadi aku mengenal Islam tuh Bang Borkir dalam keadaan puncak ekonomi itu, lagi kaya-kayanya. Oh, lagi keren-kerennya, punya band, punya studio lukis di Bali, kan ngelukis juga kan. Iya. Apa istilahnya kalau dalam Islam kalau dikasih harta Istidraj. tapi istidraj makin jauh Iya. justru cobaannya. Jadi di situ. senang tapi nggak tenang sebetulnya. Senang tapi nggak tenang. Nah, jadi dunia ini, kemewahan dunia, gemerlap dunia ini hanya bisa mendatangkan kesenangan, tapi tidak mungkin mendatangkan ketenangan. Jadi jangan kita pikir tuh rockstar, superstar yang hari-hari punya follower puluhan juta, Hollywood, Bollywood, itu ternyata mati malah bunuh diri kan. Stres. Nggak ya. tenang. Nggak Uang tenang. sih oke, Pak. Dia Duniawi senang. sih oke banget Oke. semua ya. Nah, jadi waktu itu aku pikir coba-cobalah, karena diajak-ajak terus. ya Coba-coba nih terpaksa. apa yang karena biar dia nggak ngajak lagi nantinya aku iyain lah sekali biar nggak ngajak lagi atau memang ada Terpaksa sebetulnya. biar nggak Jadi, berising ngajak lagi gitu. abang ini gitu. Kadang-kadang teman-teman di Bali itu ya setiap ketemu kan kita tuh punya program 3 hari namanya. Apa itu? 3 hari pesantren kilat. Oke. Nah, jadi dan itu boleh Bang Boris juga mau ikut boleh. juga. Bebas. Terlalu terang-terangan udah ya. Gak apa-apa, nggak usah, maksudnya tanpa login pun boleh ikut juga, ngintip-ngintip. Jadi kebetulan ya waktu di Bali itu aku tiga hari ini apa dah, sorry dipotong dikit. Maksudnya untuk menjadi apa gitu pesantren kilat apa? Pokoknya 3 hari dia punya program kalau mau taubat tuh mesti di karantina 3 hari di masjid. Minimal 3 hari 3 lah. hari, nggak boleh 2 hari, harus 3 hari. 3 hari, setidak-tidaknya 3 hari. Udah 3 kayak hari. makan kurma buka puasa ya. Makanya. Harus ganjil Iya. 3, 5. Jadi aku di Bali, kemana pergi itu ketemu orang dakwah.
Kemanapun pergi. ketemu. Naik pesawat nih, Heeh. sampingnya Ustadz. Kok kemana? Itu sebelum mengiyakan ajakan Sebelum itu? mengiyakan. Oh. Jadi setelah mungkin doanya orang tua, doanya Bang Irfan, Iya, almarhum Gitarolis juga Iya. pernah datangi saya. Oh, iya. Terus dibilang, "Ini orang-orang pada ngajakin ingat mati, ngajakin taubat, ngajakin sholat." Terus saya bilang sama teman yang ngajak di Bali itu kan, "Bro, ini Bali nih. Jadi Ini Bali. Lu Iya. ngajak sholat tuh di Padang gitu loh." Iya, betul. Kita betul. nih sengaja ke Bali itu mau jauh-jauh dari Justru masjid. iya. Kita nih mau jauh-jauh dari azan, kok malah kamu datang Terlalu aja ke masjid. jujur. Bro. Terlalu Jujur. jujur. Serius, aku ke Bali itu salah satu niatnya memang mau menjauh dari agama. Sebenarnya. Sebenarnya, Oke. karena aku pikir agama ini nggak support hobiku. Emang Aku apa waktu itu pikir ada musiknya genre metal. Sebagian orang kan bilang di Islam musik haram. Oke. Oke, terus menggambar makhluk hidup, Oke. karena nggak boleh. Iya. Itu hobiku semua. Jadi kalau seandainya di Islam ini dua-duanya nggak boleh, aku cari agama lain deh gitu. Sebenarnya dulu ada Aku kepikiran pengen gitu. Kalau aku bikin agama sendiri lah, jadi nabi sendiri gitu. Aku pikir gitu lah di Bali. Aku kebalikannya Oke. paling aman di Bali deh. Paling aman sebenarnya, dan orang Bali pun secara Welcome keagamaan juga. santai, welcome, terserah agamamu ya Di Bali itu agamamu. mau guling-guling, mau telanjang lah, Iya, biarin terserah asal lah. jangan nyenggol orang gitu di Iya, Bali itu. oke. Tapi ada terus kebetulan itu di Kebetulan. pesawat sebelahnya Iya, Ustadz. Ustadz. Pergi ke Bali kemana ada orang? Kemana-mana ketemu orang-orang dakwah. Terus sampai satu hari itu juga saya lagi manggung di satu kafe di Bali, didatangin sama orang-orang dakwah. Didatangin pakai sorban, pakai gamis, duduk di kafe, bayangin. Bukan mau dibubarin kan? Awalnya gue pikir nih teroris nih, siapa yang mau datang ini. Awalnya gue pikir nih siapa nih. Ya karena Aku- tidak pernahnya Saya ada bilang audiensnya. aku menjauh dari orang-orang ini malah datang ke sini gitu. Iya. Jadi aku tuh seperti dikejar hidayah, Ah, dikepung hidayah, terkepung gitu loh. Sampai terakhir tuh pas mau nyepi tahun 2000-an itu, kan nyepi nggak boleh keluar rumah kan. betul. Terus, nah ini kesempatan nih bro katanya. Daripada bengong sendirian di rumah, mending 3 hari di masjid. Ikutlah Nah, gitu. aku terpaksa. Aduh berat hati dia bilang. Lebih baik ente terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka katanya. Aduh, betul pula. Saya bilang, betul pula Betul pula. kata-katanya. Betul pula kata-katanya ya. Nah, kita awal-awalnya hari pertama tuh gelisah seperti burung dalam sangkar, ingin terbang keluar cepat, gelisah, panas. Bayangkan sebelumnya ya, kalau Jumatan, ya meskipun metal Jumatan lah, Jumatan. tapi sekali 3 minggu. Oke. Karena kalau 3 kali berturut-turut nggak Jumatan, kafir tuh. betul. Kita tahu kan? Betul. Nah, jadi saya bilang, udahlah daripada kafir, Jumat ketiga pasti Jumatan tuh. Nah, biasanya enggak dimulai dari, kan bisa sebenarnya dari Jumat kedua gitu ya. Kenapa harus pas di batas akhir ya? Batas akhir aja, biar aman. Itu ya. Betul. Dan itu pun terpanggilnya karena bukan terpanggil ada hidayah dalam hati, aku pengen sholat Jumat, karena Enggak. formalitas aja lah, Iya. mungkin kebiasaan. Karena takut juga meskipun sok-sokan mau jauh dari agama, iman tuh masih ada dikit-dikit di Nah, hati. ya basic Padang kuat nih. Takut, Basic Padang kuat. takut dibilang kafir juga takut juga. Betul. Akhirnya harus 3 hari di masjid. Saya pikir aduh ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin nih. Hari Masuklah. pertama gelisah. Apa hari Panas. pertama rundownnya kegiatannya apa aja udah? Di masjid kan, sholat 5 waktu berjamaah. Oke. Terus jaga wudhu sempurna. Kalau kentut keluar masjid wudhu lagi. Ulang lagi, Jadi batal gitu. pulang 3 hari itu muka glowing tuh. Karena cuci muka terus kan. Bener nih, ini wudhu nih betul-betul Betul, air bikin kosmetik glowing. terbaik. Nah, terus Apa yang gelisahnya tuh apa? Di sana kan nggak boleh menggambar kah? Nggak boleh ngisi waktunya dengan ya apa? karena hati itu terpaut kepada dunia tadi, kepada tempat hiburan tadi. Andai kan aku di rumah lebih nyaman, aku boleh santai, bisa ngapain. tidur-tiduran, gitu. ini nggak boleh, handphone nggak boleh dibawa peraturannya. Iya. Kalau mau ikut pesantren kilat matikan handphone. Terus Oke. 3 hari 3 malam di masjid itu otomatis ya mata nggak maksiat, lisan nggak maksiat. Kita nggak bisa lihat yang cantik-cantik di masjid, ngapain ini jenggot-jenggot semua kita lihat kan. Betul. Ah, Mau terus- berucap Nggak boleh kotor atau kasar kata-kata. nggak boleh, dan memang juga jadi sungkan. Sungkan. Jadi aku pikir, aduh ini salah ini tempat nih. Salah. Hari kedua Hari kedua mulai tenang. mulai tenang, langsung Mulai bisa tenang. Oh, bisa Mulai. langsung beradaptasi. Ya karena orang-orang ini baik banget nih. Oke. Disiapin Betul. minum, makan. Pokoknya gini lah orang dakwah itu Bang Bokir. Bang Boris. Bang Bokir sih. Bebas, Udah. sama aja. Jadi mereka ini baik. Kenapa baik? Kenapa orang dakwah ini baik? Karena dia kan mengambil hati kita. Jadi Betul. dakwah ini akan merubah orang. Orang pelit jadi dermawan tuh. Iya, karena gimana orang mau tertarik ikut dengan kita kan. Iya, Tungguin ntar lagi dari kiriman handphone apa ke rumah kan. Ya begitu, enggak serius Betul, orang betul. dakwah tuh begitu. Jadi kepikirnya orang baik banget. Malam dibangunin tahajud.
Ada teman. Langsung tuh ya? Iya Langsung dibangunin. tahajud ya? Dari yang Dari nggak sholat. Jumatan 3 minggu sekali, Iya. langsung tiba-tiba Iya. tahajud. Biasanya kalau Jumatan pun datangnya paling akhir, pulang paling awal. Ya. Betul. Berdiri di sholatnya depan pintu masjid tuh. Paling Di, luar lah, sebelah-sebelahnya sendal. ya sambil jagain sendal kan Iya hilang. kan, dengan alibi seperti Ya. itu. Jadi tiba-tiba harus 3 hari 3 malam di masjid, Mhm. 72 jam di masjid. Mhm. Jadi tamsilannya perumpamaan seperti ini nih. Ayam tuh kalau dikurung 3 hari di kandangnya, habis itu dilepas, pasti dia rindu balik ke kandangnya. Liar lah itu ya. Enggak, kalau udah 3 hari dia nggak liar. 3 hari dia kangen pengen balik ke kandang. Tapi kalau 2 hari, pernah ada teman beli ayam, 2 hari bertelur ayamnya. Dia lepasin ayamnya. Gak mungkin dia tega ninggalin telur. Akhirnya dapat telurnya, ayamnya kabur. Kalau 2 hari. 2 hari. Kalau 3 hari, dia rindu balik ke kandang. 1 hari itu yang jadi kuda liar tadi. Iya. Liar lah, langsung Iya. balas dendam lagi. Balik lagi. Makanya dipilih angka 3 hari. Jinak aja. Setelah 3 hari itu Bang Boris berubah kehidupan semua. Langsung hafal kandang lah istilahnya ya. Rindu tiap sebentar lihat masjid, terus lihat jam takut telat sholat. Oke. Nah sejak 3 hari itu sampai hari ini, aku nggak pernah ninggalin 5 waktu di masjid sampai sekali pun. Masya Allah. 24 tahun. Oh, iya. Nah, jadi itu programku itu setiap bulan 3 hari. Dimulailah dengan 3 hari itu. 3 hari itu. 3 Karena hari kalau gitu. bicara seminggu pasti orang merasa terlalu berat, terlalu jauh. Aku ada kegiatan yang lain. 3 hari itu 10% kan dari waktu kita. Satu bulan 30 hari, 27 hari kita di rumah, 3 hari di masjid. 3 hari itikaf, 3 hari itikaf, 27 hari istrikaf. Istrikaf. Istrikaf itu istri di dekaf. itu bedanya. Aku tidak berani menyambung. Takut ngeri. Gitu Tapi jadi berubahlah gitu. dari Sulaiman. Dulu dari aja Sulaiman tuh dapatnya nama tambahan dari guruku di India. Aku keliling dunia aja belajar agama Iya, kemana-mana. tapi bisa dibilang bersumber dari Nabi Sulaiman gitu maksudnya. Ya mungkin dilihat nih nampak-nampaknya mukanya kayak orang kaya nih. Wajah orang kaya tadi guysnya. Dibilang namamu siapa? Ditanya sama guruku, namanya Maulana Mustaqim ya. Iya. Dia bilang Dery. Dia bilang apa Dery? Apa arti Dery itu. itu? Ya Dery apa? Dery rakyat Indonesia atau apa? Nggak jelas kan? Nggak tahu atau dengar rahmat ilahi. Tapi yang jelas Dery nggak. Bapakku ngasih nama Dery biar Dery gaul aja aja udah gitu. Dery. Akhirnya dia bilang Anta Sulaiman. Anta Sulaiman. Jadilah Dery Sulaiman itu. Jadilah Dery Sulaiman. Berarti itu merubah semua kedus dukcapil dan lain-lain. Semua. Enggak. Kita nggak dirubah. Itu KTP nggak dirubah. Oh, KTP nggak dirubah. Oh. Itu pemberian orang tua kan. Iyalah. Kita Siapa tahu ditambahin kan bukan merubah, menambahkan. Ya, nanti mungkin kalau nanti ada jadi caleg mungkin ya dirubah. Jangan lagi dong. Ya kan bagaimanapun Kayak Bang Komeng kan dirubah kan ini. Alfiansyah Komeng. Ya, Karena kan bagaimanapun- awalnya nggak, kalau Alfiansyah orang nggak kenal kan. Iya, betul. Nah, tapi udah kadang kalau Ustadz Dery maksudnya udah Dery adalah ketika jaya-jayanya justru ada Iya. panggilan itu. Iya. Tapi kan ada orang yang justru malah Ketika jatuh ketika di titik terendah hidupnya lah baru. dia kembali. Itu memang tergantung, memang sudah kodrat orangnya, Iya. takdir orang-orangnya, atau memang sebenarnya bisa dirubah. Iya. Nggak harus nunggu sampai ke bawah dulu gitu baru kita. Iya memang cara Allah untuk memaksa orang tuh kalau dalam Islam dapat hidayah itu macam-macam. Ada dengan diberikan nikmat lalu dia sadar dia bersyukur dapat. Oke. Ada dengan diberikan ujian dia minta ampun menyerah diseret-seret akhirnya masuk surga. Oke. Jadi ya kalau aku rasa teman-teman yang lagi jaya-jayanya sekarang tuh mendingan sekarang deh. Karena Lebih kalau enak ya lebih ketimbang- enak ketimbang ketimbang- kita dihabisin dulu. Dihabisin Dihabisin dulu. dulu. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Saya kaget. La ilaha illallah. Saya kaget. Para sobatku itu tadi bukan bagian dari gimmick ya. Memang apa adanya itu Betul, ya. apa adanya. Apa yang terjadi terjadilah begitu ya. Betul. Bulan jatuh. Nah, Bulan bintang. dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini Nggak kan, ada. betul Semua udah. jatuhnya daun pun itu Allah yang tentukan, Menghendaki. menghendaki. Di mana jatuhnya, bagaimana posisi jatuhnya. Apalagi pertemuan kita. Betul. Tidak mungkin Tidak ini mungkin hanya kebetulan. semata kebetulan semata ya. Arahnya kemana ini udah? Udah mau nanya tadi kan cerita keliling dunia untuk mempelajari Yes. Islam. Ya kan negara mana yang paling berkesan menurut Uda Dery? Bangladesh. Bangladesh? Kan ada mie instannya. Iya. Bangladesh itu negara termiskin di dunia. Oke. Iya. Saya sampai 6 kali ke sana. Oke, kenapa? Maksudnya kan kenapa nggak menyebutkan Arab lah mungkin Iya, atau Arab juga jelas ya. Maksudnya kalau untuk belajar bagaimana menjalani kehidupan sederhana, simple life itu di sana. kenapa Bangladesh? Karena simple life itu Simple tadi. life. Jadi orang Bangladesh ini ya
betul-betul dia tidak hanya mengucapkan dunia sementara, tapi dia betul-betul hidup sebagaimana orang sementara, singgah saja. Rumahnya nih ya kalau musim banjir, dia bisa angkat itu rumahnya dia, dibawa ke tempat yang tinggi, itu pas air surut dia pasang lagi. Pakai seng, pakai ini, tapi Masya Allah mereka bahagia. Dan bahkan aku tuh tahun 2012 pernah membaca artikel tuh di majalah Times. Oke. Itu ada satu orang orang Yahudi ya, dia keliling dunia 10 tahun. Dia buat penyelidikan negara mana yang penduduknya paling bahagia di dunia. Nomor Oke. 1 Bangladesh. Bangladesh. Ya, justru dia negara paling miskin. Dan dia tidak kaitkan dengan agama, Bang Boris. Dia kaitkan dengan cara hidup mereka sangat sederhana. Jadi orang Bangladesh itu kalau nggak mampu beli mobil, dia beli motor. Kalau nggak mampu beli motor, dia beli sepeda pancal, ontel. Kalau nggak mampu, dia naik beca, rickshaw. Kalau nggak mampu, dia jalan kaki. Kalau nggak mampu, dia duduk di rumah. Beda sama kita. Kita kalau nggak mampu kan kita paksain kredit. Maaf ya kredit ya. Yang tersinggung boleh silakan ya. Bukan dipaksain. Kadang-kadang kita pun nggak mau, tapi kita dikejar sama orang sales. Dikasih godaan-godaan. Ayo bisa DP 0 loh. Ada cashback. Ada cashback DP 0 digoda terus. Kalau leasing di sana gagal. Pasti. Bangladesh tuh nggak ada leasing. Jadi ada, cuma nggak sukses kredit. Iya, karena kan mindset orang Bangladesh itu udah kayak dibilang tadi udah dari kan. Di satu kampung itu ada 1 mobil aja, 2 mobil. Jadi pernah satu ketika itu kita silaturahmi, ada satu pengusaha pabrik ribuan karyawannya. Tapi datang ke rumahnya bukan kayak rumahnya sultan-sultan di Indonesia yang ada lift, ada ini semuanya. Rumahnya sederhana, batu bata di plester biasa aja. Rumah setengah jadi lah. Betul. Nggak nyangka kalau itu multimiliuner, ribuan karyawan ya, berapa dia keluarkan gaji sebulan. Terus ditanya sama teman, itu hasil pabrikmu tuh kemana? Terus dia tunjuk tuh, masjid itu kita bangun. Terus pesantren di sana ada ribuan santrinya gratis. Gurunya kita bayar, muridnya dikasih makan. Pesantrennya bayar. Jadi orang-orang kaya di sana tuh iman masuk di hatinya, dia senang memberikan hartanya tanpa diminta. Nah, orang miskin karena iman masuk di hatinya, dia tak mungkin mengemis minta sama orang kaya. Dia lebih baik nggak makan daripada harus minta-minta. Dan orang alim ketika iman masuk di hatinya dia suka memberikan ilmu tanpa harus dibayar. Sukarela semua karena Allah. Senang melihat orang lain senang. Nah, itulah. Nah, jadi saya pelajari itu di Bangladesh. Di Bangladesh lah itu dapat itu tuh. Negaranya betul-betul. Ya, kalau kita lihat secara kasat mata ya kotor, mobil-mobilnya. Kalau di sini kan orang di klakson tersinggung kan. Di Bangladesh ditulis di belakangnya, horn please, tolong diklakson. Karena senang denger bunyi. Senang, senang tuh. Mobilnya tuh tabrakan tuh, dia cuma angkat tangan aja, gitu. Gak terkesan dengan dunia. Tapi anak-anak mereka hafiz Quran, anak-anak mereka masjid-masjid mereka rame. Kalau nggak ada tamu di kampung mereka seminggu itu dia sedih. Kenapa nggak ada tamu di masjid? Justru itu yang membuat mereka sedih. Hari ini kadang-kadang kita ada tamu bingung nih ngasih makannya gimana kan? Betul, berpikir. Justru kalau di sana unik tuh Bangladesh. Nanti kapan kita ke Bangladesh. Baru tahu ini ada maksudnya pengalaman orang yang pernah ke Bangladesh. Iya, betul. Gitu. Saya udah kemana-mana, negara-negara yang banyak yang kaya-kaya ya. Itu kan berkunjung. Dakwah, sambil dakwah? Dakwah terus. Itu pun aku dakwah. sejak tahun 2000 tuh nggak pernah kemana-mana kecuali dakwah. Pakai bahasa apa udah? Inggris. Bahasa Inggris, kadang bahasa Tarzan, bahasa isyarat kan. Kalau dia nggak ngerti kan kita gini-gini makan berarti kan. Berarti. Tapi kan kalau lagi dakwah kan apa? Iya. Kalau dakwah kan gampang aja kan. Kayak kemarin aku ke Jepang kan. Dia bilang, orang pasti datang nanya karena aku pakai sorban kan. Iya. Jadi sebelum berangkat nih, aku kan datang kemarin baru pulang nih seminggu yang lalu kan. Okay. Diajak sama timnya Pak Sandi. Mereka ada Tokyo Marathon di Jepang. Dia bilang, ajak Ustaz Dery lah biar bisa dakwah sekalian. Akhirnya kami ke sana 10 hari. Sebelum berangkat dikasih ingat tuh sama grup itu. Ustaz Dery mohon maaf pertimbangannya untuk kemaslahatan lebih banyak berangkat jangan pakai sorban. Katanya kan ini supaya tidak disusahkan di imigrasi atau di mana-mana. Nggak apa-apa lah lepasin sorban untuk bisa dakwah di sana kan. Kita bilang oke. Dari grup itu bilang oke, nanti aku pakai jas lah. Kan? Jadi terus pakai topi pet kan. Aku bilang gitu. Tapi pas di imigrasi aku pakai sorban. Terus ditanya sama Daeng itu. Oh, udah lanjut Ustaz. Dia sungkan juga kan, dia bilang jangan tapi dipakai kan. Apa yang terjadi di Jepang? Di Jepang? Pas sampai sana orang-orang datang nyamperin, bukan interogasi, minta foto. Selfie gitu loh dia bilang. Dan bahkan orang Jepang tuh pikir aku pakai cosplay apa gitu kan. Lagi cosplay mungkin lagi cosplay, kostum Naruto apa gitu yang pakai. Dipikir tongkat ini memang gaya-gaya aja.
Jadi jadi kacau juga kan. Jadi sehingga mereka nanya. Terus tinggal aku jelasin ya, Muslim. Oke. Rata-rata orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris kecuali yang pernah keluar negeri. Iya, Rata-rata. iya, iya. Saya bilang, oh you know Muslim? Dia bilang, I don't know. I teach you Islam. Oke. Iya. Oh, arigato katanya. Oke, I teach you Islam. Kayak bahasa Korea kalau tidak. Apa teachnya? Asyhadu. Allah. Dan Diajak semua login. gitu, login semua. Mereka semua login tanpa sadar. Iya, tanpa sadar. Terjebak masuk surga ya. Mana mereka tuh kalau ada bahasa baru makan senang. Oh, Senang. Diikuti ulangin. Akhir dia minta dong apanya videonya kata. Ditulis di handphoneku gitu. Oke. Kayak gitu. Asyhadu Apa itu? Asyhadu. alla ilaha. Bukan gitu. Ikut ya. Asyhadu. Kan tadi sengaja disalahin udah, biar jangan terlalu sama. Tapi kalau saya tahu ya, misalnya Bang Boris ucapan itu 1000 kali, 1.000.000 kali, sebelum mengucapkan saya Muslim, tak akan jadi orang Islam. Jangan takut. Jadi Jangan takut. Asyhadu. balik lagi. Udah jangan. Ngapa takut? Iyalah. Keluarga besar nonton. Nanti ya, off cam ya. Subhanallah. Nah, Itulah ceritanya. Gitulah ceritanya. Kalau kita buat pandangan udah ke yang hal-hal lain ya, bahkan kan di negara lain khususnya di negara-negara barat lah ya gini kan, bahkan media-medianya melabelkan ya sempatlah ada masanya itu Islam itu teroris, Islam. ya yang di kemudian hari kita tahu oh ternyata ini ada unsur bisnis, propaganda biar buat konspirasi, nanti iya semua. konspirasinya dan segala macam. Nah, kalau udah sendiri apakah nggak takut gitu maksudnya dengan berpakaian seperti ini bahkan ke luar negeri yang mana notabene ke negara-negara barat untuk berdakwah tuh. Jadi dalam Al-Quran itu gini Bang Boris. Allah katakan makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang artinya Mereka membuat makar ya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Mereka membuat fitnah bahwasanya orang berpakaian sorban kayak dulu Osama bin Laden difitnahkan pakai jenggot adalah teroris. Itu makar mereka dengan harapan Islam tidak tersebar. Dengan harapan orang benci dengan Islam, dengan harapan orang menganggap Islam itu radikal, teroris, dan ekstremis dan sebagainya. Kemudian dibuatlah konspirasi, dihancurkan BTC. Apa yang terjadi? Tahun 2001 itu Al-Quran adalah the best seller book ini semua di Amazon di mana best seller. Jadi justru orang-orang Amerika bahkan di seluruh dunia tuh jadi kepo, pengen tahu apa sih yang diajarkan Islam kok sampai ngebom gitu. ternyata bisa efeknya gitu. ya. Jadi ternyata ada promosi gratis tentang Islam. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Kemudian dengan adanya image teroris orang berpakaian sunnah, ini disebut dengan pakaian sunnah, pakaian Rasulullah SAW. Nabi pakai sorban, Nabi pakai jenggot, Nabi potong kumis, Nabi pakai cilak mata itu sunnah Nabi pakai. Kenapa pakai tongkat umur 40 tahun sunnah pakai tongkat? Jadi apa yang kubuat ini semua itu bukan nafsu Bang Boris. Ya, bukan hanya demi biar dilihat enggak ada urusan itu. Aku cuma pengen dapat ridha Allah, cuma dapat syafaat Nabi itu aja. Ini terus, semua ada di daftarnya ada gitu daftarnya, ada gitu. listnya semua. Akhirnya dapat apa ya? Belum kelihatan. Dapat apa ya, sobatku ya? Ini bantu dong. Dapat apa ya? Aku gesek-gesek lagi ya. Kayak dejavu. Android smartphone. Weh, sobatku, asik, menang. Nih buat kalian sobatku yang pada gabut nungguin azan maghrib, mending kalian membeli KFC Super Duk-Duk Berbagi nih. Nah, isiannya Super Duk-Duk Berbagi itu ada 1 potong ayam KFC, ada 1 nasi, ada juga 1 Sprite medium dan juga 1 scratch card yang kayak tadi aku gosok nih tadi. Nah, hadiah juga nggak kaleng-kaleng para sobatku. Grand prize-nya ini ada hadiahnya umroh dan juga tadi smartphone Android itu ada Oppo Reno 11F 5G, ada juga Oppo A38, Oppo A18, Oppo Enco Buds 2, dan juga produk KFC. Hadiahnya keren-keren kan? Gak cuma sampai di situ para sobatku. Karena kalian sudah otomatis berbagi dengan 1 ayam KFC, 1 nasi, dan juga 1 Sprite PET 250 ml ini untuk dinikmati saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, paket tersebut akan disalurkan melalui Lazis NU dan juga Benih Baik sebagai rekan donasi dari KFC. Aduh, saya jadi lapar nih karena kebanyakan ngomong. Aku mau makan dulu ya, sobatku ya.
pakai hand sanitizer dulu. Tadi udah megang-megang koin buat nge-scratch-scratch itu. Nah. Kita cobain ini menu-menu legendaris ini. Baunya juga sudah luar biasa, para sobat-sobat. Kita coba ya. Akan membuat perutku kenyang sekali nih para sobatku ya. Karena berjumpa dengan ayam KFC. Yang mana ayam KFC ini bumbunya melimpah dan juga daging ayamnya ini sangat-sangat lembut. Sekarang aku nyobain minum si Sprite-nya ya. Sprite nyatanya memang nyegerin. Karena memang soda itu paling cocok ya buat buka puasa ya kan, apalagi pakai Sprite. Buka puasa kalian menjadi lebih cerah gitu. Nah, untuk paket KFC Super Duk Duk berbagi ini harganya para sobat kui mulai dari 50 ribuan aja. Nah, kalian juga bisa disarankan untuk menukarkan dan juga menggosok scratch card tadi itu di KFC store terdekat, kecuali KFC Bandara ya. Nah, udah sekarang para sobat kui buruan deh kalian langsung pada beli paketnya itu tadi. Aku mau lanjut makan lagi ya. Aku masih makan. Orang yang betul-betul teroris hari ini, dia tidak mungkin berpakaian semacam ini. Dia nyamar, pakai kacamata hitam, pakai ini semua. Pokoknya dia nggak mungkin dia menampakkan dirinya. Nah, sehingga orang-orang luar sana, Amerika, Eropa, orang-orang yang memperhatikan Islam, ketika dilihat di airport, di stasiun, di jalan, ada orang berpakaian kayak gini, dia tahu ini real Islam. The real one. Dan dia ini nggak mungkin teroris. Kalau dia teroris pasti dia nyamar. Ini pasti orang baik. Dan mereka sebetulnya tahu, semua orang tahu. Dan Bang Boris juga tahu kan, Islam tuh full of love, wisdom, rahmatan lil alamin. Buktinya di Indonesia ini negara mayoritas Islam, justru kita kasihan kalau ngelihat orang non-muslim miskin, kasihan. Aku ngelihat, maaf ya, kalau Chinese muslim tuh aku kayak mau nangis, nggak cocok mereka miskin gitu. Itu loh. Harusnya kau tuh kaya. Kasihan ya, mesti kamu kaya, biar kami aja yang miskin lah gitu loh. Gak apa-apa miskin gitu. di dunia Ya, gitu. Daripada hari akhir dadah gitu. Iya, aku tuh bilang sama teman-teman, gitu, ya, ada teman yang muslim, ya dia udah lama nggak miskin dan sebagainya kan, nggak sholat juga. Itu aku bilang sama dia, bro, ente sholat lah, ya. Kenapa bang suruh sholat terus? Nanti jangan sampai di akhirat ente ketemu malaikat, terus malaikat berseria, menyala abangku. Ternyata di neraka. Neraka. Menyala abangku. Ya, kacau kan? Kaget udah, aku kaget. Betul. Menyala rupanya terlalu nyala api Nyala neraka, api Bos. neraka, bahaya. Jangan sampai begitu nanti. Oh, gitu. Jadi Iya. memang, maaf Bang Bokir, Iya. Bang Boris, dunia ini ya, kalau di dalam Islam tuh memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka jangan heran orang-orang maksiat, orang-orang yang jauh dari agama ya. Kalau dari kita memandang agama itu Islam, kalau menurutku tuh agama itu Islam. Jadi kalau ada orang Kristen yang baik ya, dalam pikiranku dia ini orang Islam gitu. Orang Buddha yang baik, dia ini Sebenar-benarnya dia ini Islam, tapi dia nggak ngaku gitu loh. Belum ngaku. Dia nggak ngaku. Kayak di kemarin di Jepang kan, dia disiplin, dia bersih, dia membantu orang, dia ramah. Dan temanku takjub, hebat kali loh. Yang diajarkan tuh ajaran kita. Mesti kamu yang begitu, aku yang begitu. Yang bersih, yang disiplin itu kita. Yang jujur itu kita. Di sana orang ketahuan korupsi, malu, dia mengundurkan diri. Bukan hanya mengundurkan diri, bahkan harakiri dia bunuh diri. Ya. Nah, tapi itu kan bukan ajaran agama. Ya, jadi saya bilang, udahlah. Sekarang itu yang Muslim, kalian pelajari agama kalian. Saya nggak kurang suka dengan orang yang sibuk mempelajari agama orang lain. Gitu loh. Sementara agama ini nggak ada pelajari sama dia. Ya. Kalau udah dipelajari nggak apa-apa, mau studi perbandingan agama kan. Boleh. Ya, jadi udahlah. Apa yang kamu ketakjub di agama lain itu sebetulnya kalau itu bagus, pasti itu ajaran Islam. Ada juga di agama Islam gitu. Kalau berarti bacamu kurang teliti kemarin gitu. Jadi sama kayak ini ceritanya, ada orang kaya kan, pengusaha berlian. Jadi dia jalan nih bang. Namanya Asep bukan Asep berlian, beda ya. Dia pengusaha berlian. Jadi ada maling nih mau lihat. Okay. Aku mau rampas nih, mau rampok ini, begal dia nih. Tapi dalam pikiran dia aku harus begal dengan cara baik-baik biar nanti nggak ketahuan, nggak menyakiti. Terus dia pura-pura jadi orang baik kan, dikatakan, Tuhan, boleh nggak aku bekerja dengan Tuhan? Aku tenagaku kuat, aku bisa angkat barang-barang ini semua. Oh boleh.
Pas dia kerja, jalan mereka sama-sama, pas di tempat makan, dikeluarkanlah box isi berlian itu. Ini harganya 2 miliar, ini harganya 3 miliar, ini harganya berlian mahal-mahal semua. Dalam pikiran dia, nanti kalau malam tidur aku habisin. Inilah udah dikasih tahu pula harganya. Kan. Kaya lah aku ini. Kaya lah aku nih katanya. Malam-malam dia tidur. Bosnya nih tidur kan. Terus dia bilang sama pegawai barunya nih kan, maling tadi. Kamu kamar sendiri aja. Oh enggak, aku harus jaga bos dong. Bos kan harus diselamatkan. Jangan sampai ada nanti barang-barang hilang Hal-hal yang gimana. tidak diinginkan gitu. Kalau hilang gimana? Udah tidur lah bosnya. Dari dia tidur tuh dia geledah tasnya bos tadi. Di tas kan semua kantong digeledah, nggak ketemu berlian. Pagi dia mikir, ini wali ini jangan-jangan nih kan, ini Kok orang bisa sakti hilang kok gitu? bisa hilang. Sampai 3 kali berturut-turut kejadian dia cari itu. 3 malam 3 itulah dia malam, 3 coba-coba malam terus. nggak ketemu berlian tadi. Siang ada, malam hilang. Terus dia tanya sama bos aku nih maling sebetulnya bos, tapi aku kayaknya taubat deh, aku salah orang nih. Nah, agak lain bos nih katanya kan. Terus dia bilang, kenapa emang? Di mana bos simpan berlian tuh setiap malam? Udah 3 malam. 3 malam gak ketemu. Sebelum aku tidur, ku taruh di kantongmu. Biar aman dia kan. sadar. Dia mau cari di sana gak ketemu karena ada di tempat dia ternyata sendiri. ada di dalam dirinya. Nah, itulah tamsilannya. Orang yang mencari-cari kebahagiaan di luar agama. Mencari kemuliaan apapun. Nggak mungkin temukan. Nyari-nyari yang di depan mata dia, padahal ada sebenarnya ada dalam hatinya dia. Ada di hati kita sendiri. Kembali lagi 3 malam itu 3 ya. malam. 3 malam. 3 malam. Program tadi itu 3 malam itu dari maling jadi tobat. Oke, kita akan bikin pesantren kilat 3 malam bersama Boris Bokir. Jangan dong udah. Aduh. Sebagai motivator di sana. Iya. Itu enggak apa-apa. Ya kan berarti kalau dari cerita udah tadi ya sebisa mungkin berarti yang beragama muslim inilah yang menunjukkan ajaran Islam itu yang bagaimana kepada orang-orang yang bukan beragama muslim gitu. Iya, makanya aku jarang ngajak orang non muslim masuk Islam, udah langsung jarang. Kecuali mereka datang pengen masuk. Oke. Kenapa? Kalau aku ngajak teman-teman, kayak sekarang aku ajak Bang Boris masuk Islam, umpama contohnya. Iya, contoh. Dalam hati Bang Boris itu gini lah, aduh, aku seperti orang jual obat kurap, tapi kurapan. Berarti aku kurapan dong. Bukan, gitu. Bukan. Iya, kalau udah penjual obat kurap jual ke aku kurapan dianggapnya. Iya. Dianggapnya aku kurapan. Iya, tapi yang jual juga kurapan. Betul, sudah terlebih dahulu. Dulu. Ya, jadi nggak mungkin laku. Nggak mungkin laku obat. Tapi kalau aku sembuhkan dulu kurapnya, terus Bang Boris tanya, "Dar, itu panu kurap hilang gimana tuh?" Nah, ini obatnya nih ya, baru mau beli. Gitu. Ya. Di situ baru masuk dia. Masuk dia. Jadi sebelum kita ngajak orang berteduh ke rumah kita, teman-teman, perbaiki atap rumahmu dulu. Di luar hujan lebat nih, masuk Bang. Masuk Bang Boris. Ternyata Di dalam bocor, basah juga, iya, keluar lagi dia. Keluar lagi lah dia, cabut lagi nanti. Maka jangan heran banyak orang login kemudian lock out. Karena ya yang mengajak pun nggak betul. Terlalu jujur. Dakwah ini kerja hati. Harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang sakit hati, apalagi sampai pecah hati. Ingat kita baik mau menyelamatkan orang dari maksiat, tahu-tahu dia malah menjauh. Jadi dakwah itu nggak boleh mengkritik sebetulnya. Dakwah itu memperbaiki. Nah, karena jujur udah ya, banyak kawan-kawan yang beragama Islam. Pengen aku tuh mau belajar memperdalam agama, tapi belum apa-apa aku udah dihakimi. Yeah. Jangan begitu, itu salah. Jangan begitu ya. Lah, ya namanya orang kan belajar. Orang belajar aja dikasih tahu, bukan di judge begitu terus gitu. Makanya kita perlu pasang pelang belajar terus biar nggak kena tilang. Sedang belajar itu kayak ini. Kita bawa mobil kan kursus mobil ya itu ya. Itu ngelanggar lalu lintas pun nggak ditilang. Nggak ditilang karena sedang belajar. Jadi jawab itu aja. Jadi kalau ada orang-orang yang keras dakwahnya, aku bilang doa aja bro, doa lah. Kayak aku pun masih diantam-antamin juga. Bukan hanya jadi di setiap agama ini selalu saja ada orang yang oknum yang ekstrim gitu, betul-betul keras gitu. Dan kita nggak bisa pungkir di Islam ada ekstremisnya, di Kristen juga ada ekstremisnya, di Hindu juga ada, di Buddha juga ada. Kita lihat kan di Rohingya dulu kan, di India juga ada orang Hindu yang secara tidak langsung maksudnya ini errornya bukan di agamanya, di jadi kalau orang-orangnya. Kalau murid itu nakal, jangan sekolahnya disalahin. Nah, itu yang benar kan. Ada nggak betul begitu ajaran Islam? Jadi kalau ada orang-orang yang banyak mengkritik, aku belum sampai di sana bang. Belum sampai aku. Makom itu tinggi banget. Kita tuh masih belajar. Kita belajar anak SD jangan dikasih pelajaran anak kuliahan. Jangan. Baru belajar matematika, pembagian pengurangan udah dikasih tiba-tiba kalkulus, pusing. Bukan makanan kita. Jadi nggak apa-apa juga kalau ketemu orang kayak gitu tuh
ya skip aja. Karena ada orang benar-benar Bang Boris, kalau kita ngomong sama dia bukan iman kita yang naik, darah kita yang naik. Iya, emosi kita sama dia, betul. Betul. Iya. Apapun kita bilang dibantah. Bantah terus. Suka berdebat. Dia tanya nih, Bang apa hukum ini? Kita jawab, oh bukan begitu Bang. Ah, begitulah. Bukannya ini tuh harusnya begini. Iya. Dia tahu tapi dia ngetes-ngetes Mau kita. ngetes ilmu. Iya, Mau banyak laga gitu. ilmu. Jadi orang-orang kayak gitu doakan aja. Doakan aja. Doakan aja. Nggak, bukan maksud aku tadi, maksudnya dengan bercerita seperti itu, jadinya kawanku yang mau memperdalam agamanya jadi kapok. Ya, tapi jangan Gini mesti. sistemnya ya, masa jadi dihakim-hakimin, maksudnya saya jadi disalah-salahin, kan aku mau belajar loh, gitu. Tapi nggak bisa gitu juga mestinya. Kalau ketemu orang kayak gitu, kita tahu nih orang nggak betul, nggak hindari aja, toxic. Ya. Jadi aku tuh belajar Bang Boris. Semua agama aku pelajari juga. Aku open mind orangnya. Iya, iya. Maksudnya kalau ada orang mau ngomongin tentang Kristen, tentang Hindu, tentang Buddha, aku dengerin. Boleh. Dan aku tidak pernah berdebat. Pernah kalau ada orang, ayo kita argumen, kita debat. Tapi bilang, nah, kamu bicara 10 menit, aku bicara 10 menit. Dah, lebih baik Ya, gitu iya. aja. Jangan usik agamaku, aku nggak usik agamamu. Oke? Kalau aku suka, aku ikut kamu. Kalau kamu suka, kamu ikut aku. Kalau kita sama-sama nggak suka, you go your way, I go my way. Kan udah jelas lakum dinukum waliyadin. Gimana bunyi? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu ilmu tuh. Halus ya. Jadi udah hafal beberapa ayat Al-Quran. Secara tidak langsung ya. Iya. Secara tidak langsung ya. Gak apa-apa, banyak orang gitu Bang Oke, Boris. berarti misalkan lah, menurut Boris 1 tambah 1 itu 3. Ustaz Dery ya bagus. Kalau kau bilang 1 tambah 1 3. Iya. Mungkin ada ilmu lain yang aku belum paham. Dari mana satunya? Aku sih 1 tambah 1 2 ya, Iya, gitu. Ya, mengkritik itu haram, tapi memperbaiki wajib. Oke. Jadi menceritakan keindahan ke orang buta itu sebuah kebodohan. Nah, bagaimana caranya? Sembuhkan matanya, biar dia lihat sendiri keindahan itu. Ini lagu bagus nih, tapi dia tuli. Keren bro. Bolot gimana nggak dengar? Nah, sembuhkan kuping, dia akan dengar sendiri. Nah, makanya kita harus bersabar, banyak-banyak doa. Kalau aku sih doanya, termasuk Bang Boris itu sering kudoain tiap malam, kudoain. Dulu Deddy Corbuzier kudoain tiap malam masuk Islam. Deddy Corbuzier, tapi nggak tahu ya. Ngerinya. Doakan guys, amin. Iya. Hidayah buat Bang Boris ya Allah. Kuat. Nah, tadi juga udah dibilang sama Ustaz Dery juga para sahabatku, jadi ya godaan terbesar dari dalam diri ya, semakin kalian hilangkan godaan-godaan dari dalam diri itu akan ada kebahagiaan yang luar biasa dalam diri kalian, nggak usah dicari di orang-orang lain. Tahu nggak Bang Boris, bagaimana menyelamatkan diri kita dari nafsu kita? Berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Berjamaah Ya, ya. karena kalau serigala itu hanya berani kepada kambing yang terpisah dari rombongannya. Kalau kita rame-rame nih, kita kemungkinan besar kita nggak akan main aneh-aneh, nggak akan macam-macam, malu kan? Jangan berdua bisa kong kali kong. Tapi kalau bertiga satunya khawatir kan khianat kan. Oh, ini kalau dia bongkar bahaya lagi kan. Jadi berjamaah. Karena banyak nanti orang yang bermaksiat karena dosa yang dibuat itu ketika sendirian. Orang kalau sendiri itu ngeri kali. Ngeri ya. Bisa-bisa ide-ide buruk dan cemerlangnya itu banyak dah ya. Cerdas dia kalau sendiri. Banyak ide-idenya, betul. Ide-ide buruk dan cemerlang itu keren. Nah, tapi kalau ketika berjamaah, apalagi circle-nya, maksudnya jamaah ngapain kita sore-sore? Ya mengaji, atau mungkin kita bikin baksos, mau apa, bantu orang buat. Ada teman dia bikin status, ketika aku sendirian di kamar, aku sholat, taubat, aku baca Quran, kan. Aku sibukkan diri dengan. Terus komen orang tuh nggak ada yang percaya Bang. Gak ada tipu lu. Aku tahu bohong. Gitu. Gak ada satupun komen yang percaya. Gak ada. Nah, makanya nih yang nggak ada percaya komen orang kan. Nah, maka aku ingatkan ya yang masih di bulan Ramadan ini, yang masih sendiri carilah pasangan. Carilah pasangan. Kalau boleh dengan cara jalan ta'aruf ya. Karena Nabi Adam alaihissalam itu di surga sendirian gelisah. Jadi kalau ada orang tinggal di Jakarta sendirian bahagia itu curigain tuh. Aneh. Pantas kita curiga itu. Pak. Ngapain itu? Padahal kan bisa aja dia anaknya introvert. Tapi patut dicurigai. Kita kok bisa bahagia sendirian? Patut diwaspadai, dicurigai ya. Jangan kita bersuuzon ria, jangan berpikir yang aneh, tapi waspadai. Waspadai. Hati-hati. Oke, kalau begitu udah Dery, terima kasih banyak udah Dery sudah datang ke Potskuy, main-main ke Bang Boris Bokir, Masya Allah. Dulu sering saya dengar konten-kontennya. Cuma waktu itu aku pikir nih udah loading betul-betul, sedikit lagi nih. Jangan aku pikir nih kalau aku ketemu dia nih aku golin ini. Karena udah kemelut depan gawang ini ya. Bola di depan gawang semua. Depan tinggal des gitu. Tahan
Tahan. Udah, terima Siap. kasih banyak ya. Udah ya. Thank Siap. you. Pak Thank Boris, you. thank you. Mudah-mudahan Semoga- manfaat konten ini. Amin. Semoga udah juga sehat-sehat Amin, selalu amin. beserta istri dan keluarga besar juga. Amin. Puasanya lancar-lancar di Pak bulan Boris juga Ramadan kali ini. sama istri dan anak sehat selalu. Amin. Makasih udah. Semoga udah juga Istri diberikan berapa? kesehatan. Istri berapa? Istri orang satu ya. Kalau aku strip udah. Oke, para sobat, terima kasih. Jangan lupa untuk menonton Podkuy bareng saya Boris Bogir di Kuy Entertainment setiap hari. Upload jam 6 sore. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah kira-kira nextnya mau undang siapa lagi. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.